juga. Gerak. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Sehat? Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada? Absen aja ya. Faisal Ramadan. Hadir. Abimanyu Putra Aditya. Hadir, Pak. Hadir. Abdan Wisjo. Aldino Firmansyah. Asisten. Ya? Ada keperluan. Fairuz. Salsabila. Sri Akmaji. Zafia Kaila Ramadhani. Hadir. Baik. Motivasi belajar itu penting nggak buat kalian? Buat apa? Untuk menumbuhkan semangat. Ada lagi? Untuk apa? Hah? Ada lagi? Agar lebih giat belajar. Ya. Jadi hari ini Bapak ingin memberikan layanan tentang motivasi belajar. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang akan menimbulkan kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar. Artinya, di dalam tubuh kalian itu, dalam menjalankan belajar dibutuhkan yang namanya motivasi. Kalau tidak ada motivasi, apa yang akan kalian dapatkan? Ya. Jadi motivasi itu sangat penting ya. Daya penggerak. Motivasi itu termasuk daya penggerak yang menggerakkan kita gitu. Ya. Ya ini penggerak yang menimbulkan keinginan seperti keinginan untuk tahu, keinginan untuk kreatif, keinginan untuk memperbaiki atau kegagalan. Ya. Jadi motivasi adalah penggerak yang menimbulkan keinginan seperti keinginan tahu, ingin tahu, gitu ya, kegagalan. Ya, paham ya? Keinginan untuk sukses dan sebagainya. Kemudian motivasi belajar itu merupakan penggerak yang akan menimbulkan mendengarkan, ya. Kegiatan belajar dalam motivasi itu termasuk dalam yaitu mengerti, memahami dan terampil, ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tentang motivasi, Budi ingin menjadi dokter. Maka setiap hari Budi selalu berusaha menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya, mulai dari belajar, mengerjakan tugas-tugas, latihan soal, membuat catatan, diskusi, belajar kelompok, sampai berusaha memahami bagaimana seharusnya kepribadian sebagai seorang dokter, di samping selalu berdoa, rajin beribadah karena kerja kerasnya itu Budi selalu mendapat peringkat di sekolahnya. Apabila kita perhatikan contoh di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa keinginan yang kuat Budi dapat memotivasi dirinya dalam belajar. Ya, kedua Ali mempunyai kegemaran memain gitar. Ia ingin sekali memiliki gitar, tetapi uang tabungannya belum cukup. Mengetahui hal tersebut, orang tua Ali mengatakan kalau ingin dibelikan gitar,
nanti kalau naik kelas dan nilainya dapat mencapai peringkat 5 besar. Mendengar kata-kata ayahnya, Ali menjadi bertambah semangat belajarnya. Ia betul-betul belajar keras dan berdoa agar dapat memenuhi harapan orang tuanya. Dan contoh di atas memberikan gambaran bahwa semangat Ali timbul. Rudi adalah anak pertama dari 3 saudara. Adik-adiknya masih kecil. Rudi adalah harapan satu-satunya orang tuanya yang dapat membantu ekonomi keluarga. Tapi sayangnya Rudi mempunyai pandangan yang berbeda dengan orang tuanya. Sebagai anak yang mulai berangkat remaja, ia ingin gaul seperti teman-temannya dengan dari kebiasaan. Ia tak segan-segan membantah nasihat orang tuanya. Hampir setiap hari dia nongkrong bersama teman-temannya, kadang sampai larut malam, sehingga paginya malas untuk masuk sekolah. Kalau sudah demikian itu, terus bolos sekolah, juga tidak pulang sekolah, melainkan jalan-jalan ke beberapa tempat hiburan. Suatu hari ditanya oleh guru pembimbing kenapa tidak masuk, jawabannya sederhana, yaitu malas. Kalau Rudi ini seperti apa? Contohnya apa? Tidak apa? Tidak mandi, tidak memahami diri sendiri. Contohnya, tidak mandi. Bisa tidak mandi, tidak memahami diri sendiri, tidak punya keinginan diri sendiri, tidak merawat badan dirinya sendiri. Bisa dikatakan tidak mandi? Bisa. Bisa. Dari beberapa ilustrasi di atas dapat dikatakan bahwa motivasi sangat diperlukan dalam mencapai tujuan. Dan juga diketahui bahwa motivasi yang berasal dari dalam dan ada yang berasal dari luar. Gitu ya. Jadi motivasi itu mendorong untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa? Tujuan siapa? Kita. Tujuan? Kita. Dan motivasi itu ada dari dalam, dari dan ada dari luar. Ya contohnya tadi ya, yang Ali, Budi, dan Rudi. Sampai sini jelas? Jelas ya. Contoh dari motivasi yang berasal dari dalam adalah adanya kemauan yang kuat. Contoh motivasi, salah satu motivasi dari dalam adalah adanya kemauan yang kuat. Kemauannya siapa? Kita. Kemauan diri kita sendiri. Ya. Kita pengennya nanti kalau sudah SMA, sudah lulus SMA, maunya kemana? Cita-citanya kemana? Gitu ya. Jadi dari dalam kita harus kuat gitu ya. Kita sendiri yang memotivasi kita. Ya. Usaha yang gigih. Usaha yang gigih. Ya. Ada tahu usaha yang gigih seperti apa? Contohnya belajar dengan sungguh-sungguh, berdoa. Itu yang termasuk usaha yang gigih. Ini datangnya dari mana? Dari kita, dari luar, dari kita, ya. Niat dan keyakinan yang kuat untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Jadi sebelum kita mencapai cita-cita, apa yang misalnya sampai menjadi apa? Pilot, niat dulu, ya. Kalau tidak ada niat, tidak ada yang namanya motivasi. Gitu. Yang ada mengikut adanya si Rudi tadi. Gitu. Jadi yang pertama adalah niat, ya. Setelah itu disertai doa dan ibadah yang rajin. Itu dari dalam. Setelah kita melakukan rangkaian adanya kemauan atau usaha, niat, kalau tidak didampingi dengan serta doa dan ibadah, apa terlaksana? Tidak. Ya, karena semuanya kita butuh doa. Jelas sampai sini? Jelas. Ini motivasi yang berasal dari dalam, ya.
Sedangkan motivasi yang berasal dari luar, misalnya untuk memenuhi harapan orang tua, ingin mendapat hadiah. Ini motivasi yang dari luar, bukan dari dalam tadi. Ya, paham nggak? Yang dari dalam tadi paham dulu. Baru kita dari luar. Motivasi dari luar untuk memenuhi harapan orang tua, ingin mendapat hadiah. Ini bagus nggak sebenarnya? Bagus termasuk, ya. Ini termasuk bagus karena ini juga mendorong kita untuk menjadi yang terbaik. Paham ya? Setelah itu, motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak baik dari dalam maupun dari luar diri siswa yang menjamin kelangsungan dan mengarahkan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan belajar itu tercapai. Jadi adanya motivasi tadi baik dari luar ataupun dari dalam, jadi tujuan kalian itu tercapai ya pada satu titik keberhasilan. Itu gara-garanya motivasi. Ciri-ciri siswa yang mempunyai motivasi belajar: tekun, ulet, minat yang baik, mandiri, bertanggung jawab, senang memecahkan soal-soal. Tekun, ulet, yang mempunyai motivasi ya. Kalau nggak punya motivasi kayak mana? Lemah soalnya. Nggak semangat, tidak mandiri, itu mandiri atau tidak mandiri, ngantuk, itu ciri-ciri motivasi. Itu yang tidak punya mempunyai motivasi. Faktor selanjutnya, faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam meningkatkan motivasi belajar adalah: satu, setiap usaha belajar perlu ditetapkan niat dan tujuan yang jelas. Ini faktor-faktor yang diperhatikan dalam meningkatkan, ya, yang diperhatikan dalam meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama adalah setiap usaha belajar perlu ditetapkan niat dan tujuan yang jelas. Hampir sama yang kayak yang tadi ya, tujuan dan niat. Jadi kita harus punya niat dulu baru tujuan. Kalau tujuan dulu baru niat. Yang mana? Yang utama. Niat dulu baru tujuan. Kalau nggak punya niat, kalau tujuan dulu baru niat, gimana? Tidak tercapai. Kok bisa tidak tercapai? Kok bisa tidak tercapai? Tidak, karena tidak punya ada niat. Yang kedua, merencanakan kegiatan belajar sebaik-baiknya. Merencanakan belajar sebaik-baiknya. Contohnya, merencanakan belajar itu contohnya apa? Misalnya pulang sekolah. Pulang sekolah. Belajar lagi. PR yang dari guru yang ada di sekolah tadi, ya. Jadi sampai rumah kita buka lagi pelajaran. Sampai rumah langsung main kali ya? Hah? Langsung belajar. Apa malamnya belajar? Istirahat dulu, baru belajar. Ada yang nggak belajar? Banyak. Banyak Pak. Kenapa? Malas. Capek. Hah? Karena di sekolah sudah belajar sampai rumah capek. Tidak belajar. Semua kayak gitu. Nah, tidak. Yang ketiga adalah memahami setiap hambatan yang dihadapi dalam belajar. Memahami setiap hambatan dalam belajar. Contohnya yang tadi, malas. Ya? Itu salah satu hambatan dalam belajar. Yang kedua, capek. Ya,
Yang ketiga tidak ada niat. Yang keempat tujuan, ambil balik lagi kayak tadi. Yo. Yang keempat berdoa untuk keberhasilan. Bukan berdoa untuk tidak keberhasilan. Mana ada berdoa tidak untuk keberhasilan? Ada nggak? Selama ini nggak ada. Berdoa untuk keberhasilan. Yang kelima, selalu mawas diri dan mengembangkan kesadaran untuk lebih memahami diri sendiri. Semakin dalam memahami ini, seorang semakin besar. Ada yang tahu tidak? Selalu mawas diri dan mengembangkan kesadaran untuk lebih memahami diri sendiri. Ya. Diri sendiri itu apa sih sebenarnya? Ada yang tahu dari diri sendiri? Kita main-main hati ya, main dalam ya. Ya, coba bayangkan kalau kalian ini di main hati coba. Dibuang dulu ego-egonya yang lain itu. Ya. Jadi tujuan kita ya untuk belajar itu tadi. Ya. Coba deketin hati kita coba. Selalu mawas diri dan mengembangkan kesadaran. Jadi kalian harus sadar. Sadarnya dikembangkan gitu maksudnya. Hah? Sadarnya dikembangkan. Hah? Untuk memahami diri sendiri. Jadi pahami diri sendiri dulu. Ya, tetap waspada. Ya. Waspadalah ya. Dan semakin dalam pemahaman diri seseorang, semakin besar semangat yang akan muncul. Paham? Paham. Yang keenam yaitu mau menerima masukan dari orang lain. Setuju nggak ya teman? Setuju ya. Kalau kita tidak ada yang memperhatikan kita jalan los, kita itu belum tentu baik juga loh. Dan kalau menurut kita baik, belum tentu orang lain bisa kita baik. Walaupun orang baik, kita juga menganggap orang belum tentu baik. Gitu, ya. Jadi kita harus mau menerima masukan dari orang lain. Yang ketujuh, memahami norma-norma tentang belajar yang baik. Belajar yang baik adalah mempunyai rencana masa depan. Kalau tidak mempunyai rencana masa depan, di mana ada tujuan, adanya motivasi. Paham? Mempunyai rencana masa depan kalian itu seperti apa? Harus mulai dari sekarang ya. Jangan mentang-mentang saya masih kelas 10, nanti aja kelas 12 saya mikirkan masa depannya. Itu teman bagi kalian kalau mikirin seperti itu. Ya, kalian itu harus mempunyai rencana masa depan. Ya, jangan tidak mempunyai rencana. Orang hidup itu harus mempunyai rencana. Apa kita setelah SMA mau kuliah atau kita mau bekerja? Apa setelah kuliah terus bekerja itu tidak baik? Baik. Ya. Jadi kita mempunyai rencana masa depan. Jadi motivasi harus ada dan dipelihara agar setiap senantiasa hidup menggelora di dalam jiwa kita selamanya. Kalau kita kelihatan semangat, badan rasanya lemas, malas, tidak bergairah, tidak berdaya, bahkan merasa tidak berharga, sungguh ini sangat merugikan. Jadi motivasi sangat diperlukan untuk keberhasilan seorang dalam belajar. Ya. Jadi balik lagi, kalau kalian tidak mempunyai motivasi kan lemes, ya, lesu, sayang gitu, ya, nggak ada semangat. Apalagi tujuan sekolah bukan untuk belajar, untuk ngobrol, ya.
hanya untuk ikut-ikutan, temennya sekolah ya ikut sekolah, ya. Jangan kayak gitu. Jadi salah satu tujuan belajar di kelas agar kita dapat naik kelas. Berikutnya sampai lulus. Untuk mencapai tujuan tersebut kita perlu usaha. Berharap memperoleh hasil yang memuaskan adalah idaman setiap orang untuk berusaha. Agar kita memahami usaha-usaha apa yang perlu dilakukan, perhatian dan hal-hal berikut ini. Jadi kalau kita itu mempunyai tujuan, kita itu perlu usaha, gitu. Ya, usaha dan usaha itu kita berharap yang baik, ya, usaha yang bisa memuaskan. Agar kita memahami usaha-usaha yang perlu yang kalian lakukan itu, yang pertama persyaratan akademis, meliputi hasil ulangan yang diperoleh sudah tuntas. Jadi dari motivasi, semangat, belajar, usaha atas usaha kalian yaitu hasil ulangan yang diperoleh sudah tuntas atau lulus. Kehadiran sekolah hendaknya sesuai dengan ketentuan. Ya, jadi dari persyaratannya akademis itu kalian ya yang pertama yaitu ulangan yang diperoleh sudah tuntas. Kalau misalnya pas ulangan kalian tidak hadir ya kerja gurunya, minta ulangan susulan. Ya. Jadi kehadiran di sekolah hendaknya sesuai dengan ketentuan. Kalau kalian tidak pernah hadir di sekolah, apa yang mau didapat? Ya. Ilmunya nggak dapat. Setiap guru menerangkan pelajaran atau ulangan kalian nggak bisa, bahkan nggak sekolah. Ya kan? Kehadiran itu sangat penting di sekolah. Yang ketiga, konsentrasi belajar di rumah maupun di sekolah. Kesehatan fisik, mental yang menunjang kegiatan belajar. Ya. Konsentrasi belajar baik di rumah, di sekolah itu kesehatan fisik maupun mental. Menjelekan sebelahnya. Adik. Jelek dulu. Kita ini masih belajar ini. Ya. Ini misal ya, menunjang kegiatan belajar, kelengkapan catatan belajar dalam mengerjakan tugas. Kerajinan itu yang pertama adalah kehadiran dalam kegiatan belajar mengajar. Kehadiran dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi harus hadir. Ya. Kehadiran dalam kegiatan ekstrakurikuler. Misalnya kalau hari Jumat, eskul. Kalau tidak, yang kelima mengerjakan PR. Yang keenam, kelengkapan dan kerajian buku catatan. Jadi ini yang termasuk di dalam kerajinan. Di dalam kerapian atau kebersihan. Yang pertama yaitu memakai seragam lengkap sesuai ketentuan. Yang ketiga, rambut disisir rapi. Ya. Tidak mengenakan pewarna rambut. Menjaga kebersihan. Yang kelima, buku-buku pelajaran disampur rapi dan bersih. Yang keenam, membuang sampah pada tempatnya. Jadi menjaga kebersihan dari lingkungan, buku-buku pelajaran disampur rapi, dan itu termasuk di dalam kerapian. Sampai sini ada yang mau dijelaskan? Ada yang mau bertanya? Sebelum kita lanjut video, apa kita lanjut video? Kita lanjut video ya. Lanjut video kita bagi kelompok dulu. Ya? Ya. Satu kelompok. Satu. Jadi perhatikan video, simak baik-baik videonya. Nanti diisikan di dalam LKPD ini. Ya. Setiap kelompok satu orang mempresentasikan di depan. Kelompok lain boleh bertanya tentang apa yang diisi dari ini. Siap? Paham?
Sudah ya, idenya ya. Paham ya? Ini adalah salah satu orang yang menunda-nunda pekerjaan. Ya. Jadi setelah kalian melihat video, sekarang Anda tulis di dalam LKPD-nya secara kerjasamanya, ya, secara kelompok. Ya, silakan. 10 menit. Oke, baik 10 menit ya. Bisa? Sudah? Sudah belum? Mana kau di sini? Sudah ya? Nah? Dari kelompok berapa? Yang lain sambil mendengarkan ya. Kalau belum sambil tulis. LKPD yang diberikan oleh Bapak. Yang pertama, apa definisi motivasi belajar menurut kalian? Adalah merupakan keseluruhan daya penggerak atau daya dorong dalam diri siswa untuk meningkatkan semangat belajar dan prestasi. Yang kedua, bagaimana cara kalian bersikap dalam menghindari pengaruh dari lingkungan dan teman sebaya yang mempengaruhi motivasi belajar kalian. Kami akan selektif dalam berteman. Itu merupakan satu cara untuk menghindari pergaulan bebas yang dapat berpengaruh negatif untuk motivasi belajar yang baik. Yang akan kalian lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar setelah mengetahui penyebab yang mempengaruhi motivasi belajar di Anda. Yang pertama, kami akan komitmen untuk menemukannya, serta kami juga akan menentukan. Nama saya Maria Anastasia, saya dari kelompok 5 dan saya dari kelompok saya menjelaskan LKPD yang telah diberikan. Untuk pertanyaan pertama, apa definisi motivasi belajar menurut kalian? Uraikan penjelasanmu dan penjelasan saya adalah keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang akan menggelar kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar. Bagi kami sendiri, motivasi belajar itu lebih tepatnya semangat untuk belajar. Yang kedua, bagaimana cara kalian bersikap dalam menghindari pengaruh dari lingkungan dan teman sebaya yang dapat mempengaruhi yang dijelaskan. Dan jawaban kami yang pertama adalah meningkatkan iman kepada Tuhan dalam diri agar tertanamnya sikap-sikap yang baik dan tidak mudah terhasut ke arah negatif. Yang kedua, selalu mengingat tujuan awal yang diinginkan agar selalu tertanamnya motivasi belajar. Dan yang terakhir, selalu mendengarkan nasihat. Pertanyaan yang ketiga, komitmen apa yang akan kalian lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar? Mengetahui penyebab yang mempengaruhi motivasi belajar bisa dijelaskan. Dan yang ketiga, jawaban kami adalah komitmen terhadap diri sendiri untuk tidak bermalas-malasan, tidak menunda-nunda pekerjaan, dan selalu mengingat tujuan awal dan mengingat kerja keras orang tua. Setuju nggak dengan kelompok 5? Setuju. Paham ya? Paham. Sekarang beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Kelompok 1. Garis.
Lanjut. Yang lain mendengarkan ya? Iya. Konsentrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Ardiansyah dari kelompok 1. Saya mewakilkan kelompok saya untuk membacakan LKPD yang telah dibagi. Yang pertama, apa definisi motivasi belajar menurut kalian? Uraikanlah penjelasanmu dulu. Menurut saya, motivasi belajar adalah penggerak atau pendorong dari dalam diri maupun luar agar dapat mencapai suatu tujuan. Yang kedua, bagaimana cara kalian bersikap dalam menghindari pengaruh dari lingkungan dan teman sebaya yang dapat mempengaruhi motivasi belajar kalian? Jelaskan. Menurut memiliki prinsip untuk mencapai masa depan yang diinginkan, tidak hanya untuk bermain, bermalas-malasan, ataupun tidak memiliki tujuan, dan jika kita perlu memilih dalam berteman untuk kebaikan diri sendiri. Yang ketiga, komitmen apa yang akan kalian lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar setelah mengetahui penyebab yang mempengaruhi motivasi belajar bisa rendah? Jelaskan. Mempertegas atau memperkuat niat untuk masa depan yang lebih baik, bersemangat dan belajar dengan giat untuk mencapai, serta tidak lupa untuk beribadah dengan disertai doa untuk jalan yang terbaik. Paham? Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya. Ayo, kelompok berapa? 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safakana Ramadhani dari perwakilan kelompok 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ayo yang lain memperhatikan ya. KPD. Jadi yang pertama, apa definisi motivasi belajar menurut kalian? Uraikan penjelasannya. Jawaban dari kami adalah motivasi belajar adalah suatu cara yang dilakukan agar lebih bersemangat belajar demi meraih cita-cita. Yang kedua, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nomor 1. Apa definisi motivasi belajar menurut kalian? Uraikan penjelasannya. Motivasi adalah dorongan dari dalam diri sendiri maupun orang lain yang membuat kita bersemangat untuk meraih tujuan. Bagaimana cara kalian bersikap dalam menghindari pengaruh dari lingkungan dan teman sebaya yang dapat mempengaruhi motivasi belajar kalian? Jelaskan. Menghindari pergaulan bebas serta selektif untuk berteman dan menerima masukan dari orang lain. Nomor 3, saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengenai motivasi belajar, kalian sudah mendefinisikan menurut kelompok dan tentunya menurut kalian masing-masing. Ya, itu buat kalian. Ya, mumpung di kelas 10, Bapak harap punya motivasi atau dorongan untuk selalu belajar. Ya, karena salah satu cita-cita kalian itu tentunya harus memiliki
motivasi dalam belajar. Kalau punya cita-cita tidak ada motivasi dalam belajar, tentunya percuma. Ya. Jadi sampai sini Bapak berharap kalian memahami tentang makna dari motivasi belajar itu sendiri. Motivasi belajar itu ada yang dari luar, ada yang dari dalam. Yang dari dalam, contohnya kalian sudah tahu. Briefing ini untuk kalian. Selamat pagi. Selamat malam. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat malam. Selamat sore. Layanan tentang motivasi belajar, alhamdulillah sudah selesai. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.